apa namanya, bisa kalian lihat di grup juga, tak kirim filenya. Ada coretan-coretan, ada catatan-catatan yang bisa kalian pelajari, gitu ya. Saya mulai aja biar tidak memakan banyak waktu. Sebentar. Oke, kelihatan nggak? Filenya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Ini untuk soal C3, mungkin hanya beberapa anak yang sudah mengerjakan di e-learning ya. Jadi nanti bisa langsung dicoba untuk mengerjakan latihan soalnya. Terus ini untuk pembahasan, untuk file Word-nya ini nanti saya kirim di grup. Bisa kalian lihat-lihat sendiri. Ini maaf ya tak coret-coret karena kemarin sempat mau membahas sama RPL 1 cuma bagiannya Bu Dewi kemarin itu. Kayak gitu nggak apa-apa ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu yang soal ini nomor 1. Perintah untuk menampilkan data siswa dari tabel siswa yang terdiri dari field NIS, nama siswa, dan tanggal lahir dengan urutan siswa yang tertua. Ini ya, sudah saya lingkari. Jadi pilihannya adalah yang pertama insert. Kalau insert kan bukan ya untuk perintah atau kode program insert itu kan bukan untuk menampilkan data tapi pakai yang select. Nah, untuk jawaban yang A pasti salah karena bukan perintah itu yang digunakan untuk Yang digunakan untuk menampilkan data. Berarti yang A otomatis tidak benar. Terus yang B kenapa kok salah? Karena yang select, tulisan select itu apa namanya, huruf besar ya. Atau bisa semua besar semua atau kecil semua. Terus yang kedua kesalahannya yang apa? Yaitu yang pakai ini, descending. Kalau descending itu dari Z ke A atau dari yang bawah ke atas. Kalau ascending itu dari yang A ke Z. Kayak gitu. Jadi jawabannya yang C. Jadi select NIS, nama siswa, tanggal lahir, from siswa, order by, tanggal lahir, ascending. Gitu ya. Kalau yang D salah karena dia tidak melakukan perintah untuk mengurutkan atau pakai perintah order by. Kayak gini. Terus kalau yang E salah karena dia bukan mengurutkan tapi mengelompokkan. Kayak gitu ya. Group by, tanggal lahir, order by. Sebenarnya kalau pakai group by itu tanggal lahir tidak mengurutkan tapi mengelompokkan. Maksudnya mengelompokkan itu dari tanggal lahir, misal 1 Januari 2022, siapa aja yang lahir itu dikelompokkan menjadi satu, kayak gitu. Jadi bukan untuk mengurutkan. Ada yang tanyakan untuk nomor 1? Gak ada ya? Oke, kita lanjut yang soal selanjutnya. Perintah SQL yang berfungsi untuk memperbarui atau mengubah sebuah data dalam tabel adalah yang A. Update ya, gampang ya Rek. Memperbarui berarti mengupdate. Kalau delete itu contohnya menghapus baris, kalau yang drop itu menghapus database atau tabel. Kalau insert dia menginputkan suatu data. Gak perlu dicatat ya, nanti ini saya kirim. Baik, Bu. Oke. Untuk yang selanjutnya, dalam program Android yang digunakan untuk membuat user interface dari atas ke bawah menggunakan, kalau atas ke bawah berarti bentuknya vertikal ya. Kalau horizontal itu kanan ke kiri. Jadi untuk interface itu dibagi jadi dua, yaitu horizontal sama vertikal. Ini ya, seperti yang di sebelah ini. Kayak gini, ada dua aja. Kalau yang untuk tabel arrangement sama diagonal arrangement
circle itu nggak masuk ke interface. Terus selanjutnya sintak Java untuk melakukan kompilasi, yang ditanyakan adalah mengcompile ya. Langkahnya kayak gini. Kalau masih ingat untuk pengkompilan menggunakan CMD untuk file atau untuk Java ya. Itu yang pertama kalau compile itu kita menggunakan Javac dulu. Kalau untuk menjalankan atau merun itu menggunakan perintah Java saja. Terus nama file. Tidak perlu .java. Masih ingat ya, Rek? Oke, masih ingat. Gak usah dibahas lagi. Terus untuk yang selanjutnya, berikut ini kode PHP untuk koneksi ke server lokal MySQL yang tepat adalah itu yang A. Untuk koneksi ya, ke localhost, server lokal. Ke localhost berarti sama seperti biasanya, pakai PHP, server name sama dengan localhost dan seterusnya. Terus untuk yang ini, koneksi, jika koneksinya itu error, maka dia akan menampilkan connection valid. Kalau koneksinya bisa, maka dia akan menampilkan connection successful. Kalau yang B salah karena dia perintahnya yang saya lingkari ini ya. Yang saya lingkari seharusnya pakai connect underscore error. Terus kalau yang C salah karena dia ini tidak ada variabel passwordnya. Sudah saya kasih perintah di catatan di sebelah. Kalau D salah karena dia menampilkan variabel yang database. Padahal kan kita mau mengkoneksikan dengan server lokal. Kalau yang E salah karena dia server name-nya langsung ditulis localhost, padahal harus pakai yang server name ya. Kayak gitu. Terus selanjutnya perhatikan kode program ini. Nah ini sebenarnya untuk yang atas itu sama yang bawah sebenarnya hampir sama kan ya. Untuk kode programnya itu memberikan koneksi database itu ke server lokal itu kan caranya kayak gini ya, Rek. Nah kayak gini gampangannya. Nah kayak gini. Kalau tadi kan tulisannya numpuk-numpuk kayak gini ya. Jadi membingungkan, sebenarnya tulisannya itu kayak gini. Oke. Nah, yang dijadikan pertanyaan adalah penjelasan paling tepat mengenai kode program. Kode program ini ya. Berarti dia adalah program untuk dilihat yang SQL ini ya. Ada insert into. Berarti kalau insert into dia adalah berfungsi sebagai penginputan data ke 3 buah kolom. Kolom mana aja? Kolom yang pertama itu kolom yang first name, last name, sama email. Insya Allah RPL 2 bisa kalau ini. Masih standar soalnya. Oke, kayak gitu ya, Rek. Tak cepetin karena saya paham dengan kuota kalian yang terbatas. Jadi kalau ada yang ditanyakan boleh lewat WA. Atau tanya langsung nggak apa-apa lewat ini Vicon. Terus yang selanjutnya memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem dan memberikan gambaran yang jelas dan rancangan bangunan yang lengkap kepada program komputer adalah tujuan dari yaitu yang desain sistem. Untuk analisis ini contohnya ini aja ya. Yang termasuk analisis komputer atau program komputer itu yang benar analisis terstruktur sama analisis berorientasi objek. Untuk materi ini nanti saya kasih sendiri file Word-nya, jadi berbeda. Atau saya taruh di bagian bawah jawaban untuk penjelasannya.
Terus yang selanjutnya, personil-personil yang terlibat dalam melakukan proses desain sistem adalah yang B, pemakaian sistemnya. Untuk personil ini itu masuk ke model waterfall, RAD dan seterusnya. Nanti saya akan memberikan apa aja personil-personil yang ikut dalam melakukan proses desain sistem. Kayak gitu. Untuk selanjutnya, model RAD mengadopsi model waterfall. Nah, ini yang tadi, dalam pembangunan dalam waktu singkat yang dicapai dalam menerapkan, kecuali yang B, komponen data. Sebenarnya untuk model RAD sama model waterfall ini semuanya ada di mata pelajaran PPL. Ada kan ya? PPL. Halo? Rek? Ada kan untuk PPL, waterfall, dan model RAD catatannya? Iya, Bu. Ada kan ya? Oke, berarti untuk ini model waterfall RAD kalau memang butuh rangkumannya atau catatan kecil nanti saya kasih juga. Itu ya, Rek. Untuk yang selanjutnya, untuk menghasilkan tampilan di atas program Java, maksudnya yang di bawah ini. Nah, ini untuk kode program yang ini itu sama seperti yang di atas ini. Cara compile. Nah, ini. Sintak Java untuk melakukan kompilasi. Ya kan? Yang pertama seperti ini. Nah, dia awalnya mengcompile dulu dengan nama file Java-nya .java atau tipe filenya Java. Terus baru di run, terus memanggil nama file Java-nya. Terus setelah itu bisa menghasilkan output-nya seperti ini. Ini output. Kayak gitu. Terus sebentar. Oke, yang ini untuk menampilkan program Java yang benar. Jawabannya itu yang A, kan awalnya kelas dulu, public class. Nama filenya harus sama dengan yang di potongan kode program ini, berarti my first Java program. Terus setelah itu public static void ya, seperti biasa. Terus system out println, dan diakhiri sama titik, koma. Kalau yang B salah karena dia tidak ada ininya. Kurung kotaknya yang di depannya ARGS itu. Terus yang C salah karena dia tidak diakhiri dengan sebentar, ini kayaknya salah. Oke, yang C salah karena tidak ada kurung kurawal akhirnya ya, yang terakhir. Kurung kurawal pertama itu kan dari yang public class, yang ini. Yang kedua kan dari yang public static void main, tapi ketika di kurung kurawal tutupnya kurang 1. Oke, kalau yang D salah karena di sini string public static void main, string S-nya harus besar. Terus yang E salah karena di sini habis system out println hello world tidak ada titik, koma. Kayak gitu ya. Sorry, oke. Untuk soal selanjutnya, ini adalah tabel order. Yang ini adalah tabel customer. Cara untuk menghasilkan data irisan atau inner join dari kedua tabel di atas sehingga menghasilkan contoh data seperti di bawah ini. Nah, ini kayak gini. Oke, caranya pakai ya ini, inner join di sini. Pertama, select dulu dari tabel orders. Dari tabel order sini ya, titik order ID, karena yang menghubungkan antara tabel customer sama order itu adalah customer ID. Ya kan? Terus setelah itu karena yang diminta di sini itu yang di tabel ini itu adalah
order ID sama customer name, berarti dia langsung select order ID, di mana dia order ID diambil dari tabel order. Terus customer, dari tabel customer diambil kolom customer name. Dari pertama adalah yang tabel pertama dulu, yaitu tabel orders, inner join. Terus tabel yang kedua yaitu customer, on. Nah, yang ditampilkan di kolom ini, langsung diketikkan orders titik customer ID sama dengan customer ID titik customer ID. Maksudnya yang menghubungkan antara tabel order sama tabel customer. Kayak gitu ya. Sebenarnya gampang. Ini sudah pernah diajari dulu. Cuma mengulang. Bingung, Rek, untuk sampai sini? Kecepatan? Pokoknya kecepatan. Cepet nggak? Atau nggak paham sama sekali sampai soal ini? Agak gak paham, Bu. Yang bagian mana? Ngomong sekarang. Tapi agak cepet ya pembahasannya. Iya, Bu. Yang mana? Yang bagian mana? Yang atas yang coding-codingan tadi kayak rapet itu loh, Bu, nggak tahu, Bu. Yang rapet mana? Ini ya? Yang atas. Ini tadi. Ya, yang itu. Ini ya, kode program ini yang ditanyakan Ambar. Ambar toh ini yang tanya? Ya. Nah, yang ini itu kalau seandainya di tata rapi itu kayak yang soal di bawahnya ini loh, Bar. Nah, ini loh, Bar. Kayak ini. Paham? Oh, iya, Bu. Nah, karena kalau dari e-learning memang kayak enter atau susunan kode programnya memang nggak akan di copy sama gitu loh. Makanya saya buatnya itu saya paskan di bawahnya pas ini ada kode program yang screenshotan yang ketata rapi. Ada kan ini di PWDPB kalau nggak salah. Ada, Bu. Yang kayak gini kan, ada server name, username, password, terus nama database-nya, DB name, kayak gini. Ini koneksi kan, koneksi ke server lokal yang localhost itu loh. Oke, paham ya, Mbar? Paham, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin sebelum lanjut? Biar nggak tambah bingung. Halo, Rek. Ada yang ditanyakan nggak? Sebelum lanjut. Bu, saya barusan ngerjain, tapi belum sampai selesai, terus kehabisan waktu, nggak apa-apa, Bu. Wes nggak apa-apa, kan ini untuk latihan, untuk semuanya. Silahkan kalau memang terjadwal untuk C2, C3, dan seterusnya, maksudnya untuk mata pelajaran yang lain, silahkan dikerjakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Ya kan? Sesuai jadwal, pokoknya. Ya, Rek. Nah, kalau memang merasa lupa atau kehabisan waktu, bilang ke gurunya. Kalau saya pribadi tidak mempermasalahkan kalau seandainya kalian nggak selesai pengerjaannya. Gitu ya. Sebentar. Oke, dapat dipahami ya, Rek? Iya, Bu Dina. Riko, ada yang ditanyakan nggak? Tidak, Bu. Saya masih mencoba untuk memahami ini. Tenanan lo ya, karena kita nggak akan ketemu di sekolah ini. Iya, Bu. Ya baik, ketemu. Ada yang ditanyakan mungkin sebelum saya lanjut? Ujiannya online dah, Bu? Enggak. Kalau kamu tanya ujiannya online, tidak. Tapi kamu datang ke sekolah seperti ujian
UAS dulu sebelum pandemi, datang ke sekolah. Ya Allah. Ya Allah, kenapa, San? Kalau seandainya kalau kamu seandainya ngerjakan di rumah, ora jadi ujian sing bener. Betul, Bu. Malah iso searching, malah bisa yang lain-lain gitu loh. Tapi ya sekarang Nggak bakal kok, Bu. Ya kita nggak tahu, namanya orang mau dia lihat atau gimana kan kita nggak tahu, gurunya ya nggak tahu juga. Jadi persiapkan diri. Ya Rek. Nggak ada UN loh Wesan. Oke, bisa dilanjut ya. Ujiannya online tapi di sekolah. Oke, dari sini ada yang tanyakan? Nggak ada ya, tak lanjut. Tenang, nanti ini filenya saya kirim. Sekali lagi filenya saya kirim, bisa nanti jadi kalian untuk belajar ulang di rumah. Ya meskipun kayaknya belajarnya sih waktu pagi aja. Oke. Selanjutnya, untuk mendapatkan tampilan Java Swing sederhana pada Java. Masih inget Java Swing ya, Rek? Halo? insya Allah. Lupa gimana? Apa sing mbok eling go? JavaScript. Wis ya. Wis. Kalau yang Java Swing itu kan kemarin tuh di bagian PWDPB kan ada ya, pakai J-frame, J-button. Wis lali kok. Saya ingatnya malah itu di PBO, Bu. Ini di PBO ta? Oh iya, PBO benar kan pemrograman berorientasi objek ya, benar-benar PBO. Benar. Pakai Visual Studio. Kalau ini berarti pelajarannya Budian. Ya kan? Iya kan, Rek? Pakai NetBeans, Bu, inget saya. Oh, duduk Visual Studio ya? Iyalah, oke. Untuk yang ini, soal yang ini Java Swing, kode program, jawabannya itu yang A. Di sini ada kunci jawabannya ya di bagian bawah. Ini cuma mengecek biasanya itu ada kekurangan di titik koma atau penulisannya salah atau memang tidak menambahkan kode perintah tertentu yang akhirnya membuat kode programnya error. Jadi ini untuk mencari program yang yang benar dan tidak ada kesalahan dalam penulisan. Kayak gitu. Jawabannya itu yang A. Kalau PBO ya wes kayak Budian itu. Saya nggak begitu bisa. Lanjut ya. Terus kalau yang ini untuk menghasilkan tampilan seperti di atas kode program Java, ini sama seperti tadi PBO. Ini jawabannya yang sebentar, menghasilkan tampilan. Oh, ini nggak ada anunya ya. Nggak ada tampilan programnya. Tak cari dulu di e-learning ya. Ini masih tanda tanya. Karena kode programnya nggak ada. Itu Bu, itu isi-isian. Isi-isian. Kan soalnya ada 45 kan, Bu. Terus yang 5 kan uraian. Itu termasuk yang uraian, Bu. Ini uraian dah? Iya. Ini pilihan ganda kok, masa uraian sih? Oh, ada ya soalnya Bu tadi tentang SMKN 12 Malang gitu. Ya wis nanti tak cari dulu tampilannya karena ini kan menghasilkan tampilan ya. Jadi harus nyari dulu. Nanti tak cari terus tak tambahi di kode program ini. Oke, kita lanjut yang soal selanjutnya. Ini yang public class
Perulangan, Rek. Tak kasih cara cepete. Kan kalau yang ditanyakan itu adalah berapa kali kata meruya muncul. Kayak gitu kan ya. Caranya, kamu lihat dulu perulangannya yaitu for ini. Ini kan for I sama dengan 0, I kurang dari 11, terus I plus plus. Untuk for selanjutnya yang kedua, J sama dengan 1, J kurang dari 100, J plus plus. Terus baru ada system out println menghasilkan kata meruya. Ini ya. Nah, caranya gini. Untuk for yang pertama, itu kalian lihat I-nya kan diawali dari 0. Berarti nilai awalnya 0. Terus I kurang dari 11, berarti dia datanya berarti sampai 10 aja. Berarti kalian hitung. Berarti data yang pertama itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini berapa data? Berarti dia ada 11 ya. Ini ada 11 kali. Atau 11 data. Terus kalau yang for yang kedua, J-nya kan diawali dari 1. 1. J kurang dari 100. Berarti sampai 99. Ya kan? Berarti 1 sampai 99. Berarti ini berapa kali? Berarti ada 99 kali. Ya kan? Langsung aja, 11 dikali 99 hasilnya adalah 198. Jawabannya itu yang delta. Sorry. Nah, kayak gini. Paham nggak untuk yang perulangan kayak gini? Biasanya yang perulangan kayak gini tuh agak banyak. Kalau di ujian itu. Bingung untuk perulangannya, Rek? Enggak. Enggak ya? Wes ya, paham ya? Berarti dilihat dari kalau yang ditanyakan adalah berapa kali dia menampilkan string meruya, berarti caranya seperti ini. Langsung dikali. Per per looping. Ya, ini looping pertama atau perulangan pertama, ini yang kedua. Terus selanjutnya berikut ini adalah sampel data dari tabel customer query yang benar untuk menghapus data ya ini ya, menghapus data berarti dia harus pakai delete. Ya kan? Berarti menghapus data customer dengan nama Alfred van der Kais. Wis itu ya. Berarti dia delete from customers. Ini customer ini tabelnya. Di mana customer name-nya berarti dia pakai yang ini. Customer name sama dengan Alfred van der Kais. Dah itu tok. Jawabannya yang A. Kalau yang B itu dia salahnya adalah tidak ada from-nya. Ini juga yang C juga tidak ada from-nya. Yang D itu delete from customer. Nah, ini nama tabelnya yang salah atau nama kolom, nama kolomnya yang salah. Seharusnya kan kolomnya namanya customer name, dia hanya pakai name saja. Terus yang E salahnya karena dia di antara ini nama Alfred ini tidak ada petik satu atas. Udah kayak gitu. Lanjut yang ini juga perulangan tapi menggunakan for yang diminta untuk diubah menggunakan struktur perulangan do while. Berarti dilakukan dulu baru dilakukan perulangannya. Berarti ini jawabannya yang B. Paten ya kalau do while ini. Dia awalannya adalah tulisannya adalah for integer I sama dengan 1
I kurang dari sama dengan 10. Aduh, sorry. Mana sih? Nah, ini. Kurang dari sama dengan 10. Kayak gitu. Terus ada I plus yang ini. I plus sama dengan 2. Maksudnya setiap kali ada perulangan atau penambahan data, I-nya selalu ditambah dengan 2. Ya kan? Kalau I plus plus. Sorry ya Allah. I plus plus apa, Rek? Halo? Gak tahu Bu, gak paham. I ditambah sama dengan 2, itu kan maksudnya I-nya itu ditambah 2. Ya kan? Hasilnya berapa? Misal, nilai awalan I atau nilai awal I, misal 2. Berarti ketika diinputkan ke sini, berarti 2 ditambah 2. Gitu kan? Hasilnya berarti 4. Kalau I plus plus, apa, Rek? 2 tambah 2 tambah 2. I plus plus. Kalau I min. Dikurangi. Ya mesti minus. Maksudnya apa nih? Nggak tahu, Bu. Angkanya, Bu. Ya mestilah. Kamu ngiki angka 2. I sama dengan 2 ya mesti angkanya. Ya, berarti 2 dikurangi 2 sama dengan... Ini pelajaran inget sama itu enggak? Bahasa sih, Rek. Rek. Sudah lupa, Bu. Lupa, Bu. Banyak yang lupa. Mohon maaf. Oke. Berarti ki apa iki ya? Cek. Ini masih yang sini ada soal lagi enggak sih yang I plus? Kebanyakan sih bahasa Java. Iya Java sih. Kalau untuk yang for inget kan? For yang ini. Paham? Itu ada I plus plus Bu. Paham nggak? Enggak. Oh my god. Susan aja nggak paham, Bu, apalagi saya. Oke. Berarti tak buatin catatan aja ya. Tak buatin catatan aja, tenang aja. Ya, Bu. Terima kasih. Ini ya, kalau yang I plus sama dengan 2, paham, Rek, dari sini? Halo? Sedikit paham, Bu. Yang plus, yang minnya nggak paham. Sebentar lah Bu. Itu yang I-nya itu yang mana sih Bu? Ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini loh. Kan, oke. Saya tak hapus dulu. Gampangannya itu, iki kayak bahasa sih. Masuk lali, Rek. Bener-bener lupa toh. Bener-bener Ibu asli lupa nggak tahu. Oke, ini loh. Ini kan ada for I sama dengan 1 sih. Iya kan? Iya, Bu. Nah, berarti I itu memiliki nilai awalan adalah 1. Paham? Oh iya, paham, Bu. Ini tak tulis no sing kena yo. Jadi gini, Rek. Iki soalnya agak banyak ini. Makanya ini nggak dijelas no. Sing liyane kan wis PBO, PWDPB mus ngelontok. Oke. Berarti gini. For ya kan kalau PBO sama PWDPB kan wis ngelontok ya, Rek. Ya. Yo, sip. Insya Allah. Ya, bismillah, amin.
Kan for integer I sama dengan 1, ya kan? Berarti I itu memiliki nilai awalanku 1, value-nya 1. Ya kan? Nah, terus di sini ada batasan lagi, I kurang dari sama dengan 10. Berarti nanti perulangannya sampai batasannya atau nilai I-nya itu kurang dari sama dengan 10. Berarti berapa? Dengan I-nya atau nilai I itu adalah 1 dan ketentuan yang selanjutnya adalah I kurang dari sama dengan 10. Berarti datanya akan keluar berapa? 9. 2 sampai 9. Iki lorek ini. Balik yang atas. Agak loading. Ini yang ini. Wes ya. Perhatikno ya. Yang ini dulu. Di sini kan I kurang dari I sama dengan warna lain. Ini kan I sama dengan 0 kan? Iya sih. Terus ada batasan lagi, I kurang dari 11. Wes, dari sini. Nah, yang keluar nanti datanya adalah mulai dari 0, 1, 2, 3, sampai 10. Kenapa? Karena di sini ada kondisi I kurang dari 11. Paham? Paham, Bu. Yang lain gimana? Paham. Wes ya. Terus kondisi yang J atau yang perulangan J, J-nya kan sama dengan 1. Nilai awalannya 1, ya kan? Kondisi yang kedua, J-nya kurang dari 100. Berarti datanya diawali dari 1, diakhiri sama 99 karena di sini J kurang dari 100. Paham? Paham, Bu. Wes ya. Dari sini paham. Oke, kita lanjut yang sini. I memiliki nilai awalan nilai awalannya 1. Ada kondisi I kurang dari sama dengan 10. Berarti datanya berapa aja yang di sini, Rek? 1 sampai 9, Bu. 1 sampai 10. 1 sampai 1 sampai 9. Iya, Bu, 1 sampai 9. Kan kurang dari 10. Kan kurang dari 10, Cek. Kan kurang dari sama dengan 10. Wis. Depato. Oh iya sih, ana sama dengan yo. Wes ya. Di sini ada sama dengannya. Berarti kan kalau I kurang dari sama dengan 10 berarti datanya 1 sampai 10. 10. Ya, paham. Wes. 11. Kok iso 11 sih apa? Mumet ria. Oh, maksudnya ini panjangnya ini ya. Ya tetap 10 dah. Iya. Enggak, Bu, ria bercanda itu. Iya, 10. Kok ada yang ngomong 11? Jan ria iku. Nggak apa-apa. Wes ya. Iki eling apa gak sih sama kurang dari sama dengan iki arek-arek iki? Ingat gak sih, Rek? Iya, Coba udah I kurang dari 9. Integer I misal 5. Gini. Berarti datanya mulai dari apa diakhiri sampai mana? 5 sampai 8. Iya dah. 5 sampai 5 sampai 8. 8. 8. Ojo melu-melu ae kok, tenanan 5 sampai 8. Loh, iya, Bu, kan itu tidak ada sama dengannya. Oke. Berarti hurufnya cuma sampai sebelum 9. Oke, integer I sama dengan 0.
Ada kondisi lagi kayak gini. I lebih besar 1. Datane 0. 0. 0 sampai terus. Kok iso? Kan lebih besar dari 1. Ya nggak sih? Oh iya anjrot. Gimana? Iya 0 sampai seterusnya. 0 sampai Banyak wes terus. berarti. 0 sampai seterusnya. Iya. I-nya harus lebih besar dari 1, ya kan? Berarti awalannya berarti 0. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. 1 lebih besar dari 1 tah? Enggak, Bu. Oh iya. Berarti lah 0 sih bener. Terus kalau seandainya 2 Berarti I-nya. aja, Bu. Gimana? Berarti sampai 1 angka setelahnya, Bu. 1 angka setelahnya, maksudnya setelahnya dari mana? Dari angka 1. 0, 2. 0, 2, 2 sampai terus. 3 dan seterusnya. 0, 2, 3 dan seterusnya. Benar. Karena kenapa kok 1? Karena kan di sini lebih besar 1. Masih ingat sama yang siskom itu enggak sih? 1 lebih kecil 1 itu false. 1 lebih besar dari 1 itu juga false. Ingat gak? Lali pasti. Iki lali ya? Yes, gak jadi. Kayak gitu. Paham gak, Rek? Paham, Budina. Wes ya. Nah, terus setelah itu kalau ada kondisi lagi, di sini kan ada I plus sama dengan 2, ya kan? Berarti I plus sama dengan 2. Ya kan? Lemot. Berarti maksudnya adalah I ditambah 2. Kayak tadi. I-nya berapa? Nilai awalannya I berapa? 1. Berarti I-nya adalah 1 ditambah 2. Hasilnya 3. 3. Ya kan? Berarti dia nilai awalannya adalah 1. Terus setelah itu 3. Terus setelah itu 5. Terus setelah itu 7. 9. Terus 9. Terus 10-nya katut enggak ya, Bu? Enggak, Bu ya? ya enggak. Kan kalau 9 ditambah 2 berapa? 11. Dan sedangkan di sini I kurang dari sama dengan 10. Tadi Berarti datanya sampai 9. katanya 1 sampai 10 sih. Iya. Nah, berarti 11 masuk enggak? Enggak, Bu. Kan sampai sebelumnya 10. Berarti nanti outputan yang nanti dikeluarkan adalah ya ini. 1, 3, 5, 7, 9. Bingung? Bingung enggak? Bu, Enggak itu paham. Bu, itu angkanya kan 1, 3, 5, 7, 9 ya. Nah, itu diambilnya itu berdasarkan apanya, Bu? Apakah hasil dari kayak pertambahan 1 ditambah 2, 3? Ya, kan Atau gini gimana? sih. Gini ya aku. Kan ini ada for. Tulisannya itu gini. Ya. Ini kan ada for integer I sama dengan 1. Ya kan? Terus ada kondisi lagi I kurang dari sama dengan 10. Ya. Ya kan? Terus Ya, Bu. ada lagi sorry. Astagfirullahaladzim. Agak ngeheng ya. Oke, tak hapus saja soalnya.
Gini. Di sini itu kan ada for integer i dan seterusnya sampai ini ya. Iya, Bu. Wes ya, tak tulis ulang. Berarti for integer i kurang dari 1. Terus ada kondisi lagi i kurang dari sama dengan 10. Terus kondisi lagi i. Astagfirullahaladzim. I. Kondisi mau. Nah ini. I plus 2. Sorry. I sama dengan I plus sama dengan 2. Gini kan, Ko? Iya, Ko? Iya, Bu. Kelihatan nggak sih? Soalnya di Kelihatan, sini kelihatan, agak Bu. apa ya? Tapi naik turun ini, Ngeheng. Bu. Iya, iki Kelihatan. ngeheng kisik sebentar. Ya, Bu. Enggak ngeheng. Sabar ya. Iya, Bu. Nah, kayak gini kan? Wes ya, Ko. Kayak ini loh, for ini. Ya, Bu, sudah. Integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 10. Terus i plus sama dengan 2. Gitu kan? Wes. Sudah, Bu. Nah, for apa sih for? Perulangan kan? Iya. Perulangan. Nah, kalau perulangan itu dia akan melakukan secara terus-menerus ketika semua kondisi yang di dalam kurung ini tuh terpenuhi. Oh, iya. Gitu. Makanya akan berhenti sampai angka 9 karena kondisi yang di tengah ini yang i kurang dari sama dengan 10 itu kan tidak terpenuhi kalau seandainya dia i-nya adalah 11. Iya, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Nah, kalau saya ganti yang di sini i plus hasilnya apa, Rek? Jadi I plus I tambah 2 tambah 2, Bu. Oh, turun tak jelasno ya. Kalau i plus tak tulis di sini aja. Kalau i plus itu maksudnya adalah i ditambah 1. Kalau i min berarti i dikurangi 1. Kayak gini. Paham? Paham, Bu. Berarti ini hasilnya datanya berapa ini kalau ini? 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Berarti datanya apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 7, 8, Sorry. 9, 10. Gerak lagi. Iya. 6, 7, 8, 9, dan 10. 10. Karena di sini i kurang dari sama dengan 10. 10. Perbedaannya di mana? Ya ini. Di i plus sama yang i plus sama dengan 2. 2. Paham? Arek-arek, siswa-siswa RPL 2. Semoga nggak ditinggal ya, saya jelasin. Oke, wes ya, kalau dari sini untuk for paham ya, Rek? Paham, Paham. Bu Dina. Terima kasih, Bu. Oke, berarti lanjut kalau yang dual itu ada apa ya? Cara penulisannya. Penulisannya itu sudah sudah bawaannya dari kode programnya. Pasti yang pertama adalah pendeklarasian dulu integer i sama dengan 1. Terus do. Terus setelah itu sistem out println dia akan menampilkan yang ini
Terus setelah itu perulangannya I plus sama dengan 2, di mana kondisinya adalah I kurang dari sama dengan 10. Jadi ini kondisi. Ini kondisi. Ini untuk menambah, ini untuk perulangan. Kalau ini yang I sama dengan 1 itu apa tadi? Pendeklarasian. Wes ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah public class ceria, public static void main string args integer a sama dengan 9, integer b sama dengan 4, integer c sama dengan a dibagi b. Yang ditanyakan hanyalah pendefinisian dari kelas. Berarti kelasnya apa di sini? Di sini sudah ditulis dengan jelas public class ceria. Berarti di baris keberapa? Di baris yang awal sendiri, yaitu yang nomor 1. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, Rek. Integer A sama dengan 9. Integer B sama dengan 4. Integer C sama dengan A dibagi B. Nilainya C itu berapa? Halo? Nilainya C berapa? 9 dibagi 4 berarti, Bu. Ya. Berarti ya 4. Iya 4,5. 4,5. 4,5. Ada yang lain mungkin jawabannya? Halo? 4,5 kata Riko sama Ambar. Coba di sini nama 4,5 itu betul apa enggak, Bu Dina? saya tak nyari. Gimana? Sembilan dibagi 4 berapa sih? 4,5. 4,5, Bu. Dibagi 4. Lek dibagi 2, 4,5. Oh iya ya Allah. Ya. Lek dibagi 4 ya berarti 2 piro ya? 2 koma sih. 2,25 gini kan? 2,25. Ya 4, Bu. Ya 2,25. Iya, bener ya? 2,25. Ya, Bu Dina. Nah, itu salah. Iya, Bu. Soalnya biasanya saya sering menjumpai soal kayak gini, Bu ya. Itu sudah saya logikakan berarti dibagi loro. Tapi ketika di pembahasannya salah mewangkel, Bu, memang. Karena apa? Karena ini loh, Rek, ada tipe data ini. INT. INT itu apa? Integer. Integer itu bilangan 1. Bulat, Bu. Ya, benar, Riko. Bilangan bulat. Berarti kalau seandainya di sini integer C 2,25 ini termasuk bilangan bulat apa bukan? Bukan. Bilangan apa? Desimal. Ya, bilangan desimal. Berarti kalau di sini permintaannya integer C sama integer C, berarti dia 2,25 ini harus menjadi angka berapa? 2,25 dia berapa ya? Dibulatkan. 2, Bu. 2 saja. Wes gitu toh. Oh, haula. Biasanya lo ada yang jebak, Bu. Biasanya ada pilihannya 2,25. Ya tak pilih ikut ambil aku. Ya kan dilihat dulu tipe datanya. Ini tipe data. Iya, Bu. Ya kan masih ingat ya? Iya, Bu. Oke. Wes ya, tipe data udah kesinggung sedikit.
Terakhir ya, sampai yang if else ini ya. Terus pembahasannya saya lanjut kalau ada waktu, saya lanjut minggu depan. Kalau memang minggu depan tidak sempat, saya kasih video atau filenya ini aja deh. Kalau video kayaknya kalian kuotanya akan kehabis banyak. Itu ya. File ini aja saya kirim ke kalian. Tak kasih oret-oretan kayak gini. Tak perbaiki catatan notesnya, kasih tulisan yang baik. 2 ini aja ya terakhir, saya selesaikan jam 12 karena sudah 1 jaman. Baik, Bu Public Dina. class break, terus public static void main, string args, string cetak sama dengan petik 2 ya, terus int x, ada perulangan, ada for x dan seterusnya ini. Terus ada if. If itu apa? Jika. Iya, bahasa Indonesianya jika. Tapi kalau di pemrograman for itu perulangan, if itu percabangan. Oh, percabangan. Nah, masih ingat kan ya? Nah, ini sudah saya tulis. String theta itu sama dengan petik 2 atas, terus kosong ya. Integer x, ini adalah pendeklarasian. Deklarasi. Ini ada perulangan, ada percabangan di sini. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya adalah perulangan ini akan terus dijalankan dan akan mencetak ini seperti ini ketika kondisi yang di if ini sesuai. Maksudnya apa? Ketika x itu sama dengan atau bernilai 5, maka dia akan langsung menampilkan break atau program berhenti. Masih ingat kan ya sama break? Ingat, ya oke. Meskipun nggak ada yang jawab, saya anggap ingat. Terus ingat insya Allah break. Nah di sini sama seperti yang di atas soal sebelumnya itu ada for, berarti x-nya itu diawali dengan nilai 1, terus ada kondisi lagi di mana x-nya kurang dari sama dengan 10, terus ada x plus plus. Berarti kalau ditanyakan data ini, datanya itu menampilkan data berapa aja? Kalau dari for dengan kondisi x sama dengan 1, x kurang dari sama dengan 10, x plus plus. Datanya diawali dari data 1 diakhiri sampai apa? Sampai 10, Bu. Sampai 10, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kan? Ya. Nah, Ya, Bu. tapi kalian harus ingat di sini tuh ada percabangan. Di mana jika if itu x-nya bernilai 5 atau sama dengan 5, maka programnya itu akan berhenti untuk mencetak data ini. Data 1, 2, 3, sampai 10 ini. Paham? Paham, Bu. Berarti datanya yang tampil sampai berapa, Bu? Berarti datanya tampil ketika if ini, if x sama dengan 5 ini terpenuhi. Berarti datanya itu akan berhenti di nomor 4. Berarti yang diinput, yang keluar itu outputannya adalah 1, 2, 3. Loh kok bisa kayak gitu? Ini dilihat di percabangannya. Nah, bingung? Bingung nggak? Bingungnya dari yang nomor 4 tadi loh, Bu. 4-nya kan tadi kan kalau nomor 5 berarti dia berhenti di 4. Tapi yang ditampilkan hanya nomor 1 sampai 3. 4. Oh, 1 sampai 4. Nah, berhentinya kan di 5, Bu ya. Yang diambil kan 4 ini. 4 ini ditampilkan apa cuma 3 depan aja, Bu, yang diambil? Loh, kan ini loh, Riko. Ini kan ada if x sama dengan 5 sih. Oh iya, Bu. Ketika nilai x-nya itu kan dilihat dari sini sih, mulai dari ini sih. X sama dengan 1, terus jalan ke sini
Jalan ke sini lagi. Iya, Bu. Gitu. Ketika nanti X-nya sudah mencapai angka 5, maka dia akan break langsung. 1 sampai 4, Bu ya. Kenapa? Ya ini Iya. karena dari if X sama dengan 5, dia langsung menampilkan break. Berarti outputnya adalah 1 sampai 4 saja. Jawabannya Oke. itu yang A. Wes ya. Iya. Ya, Bu Dina. Oke, terus yang ini yang terakhir ini if. Nah, ini penulisannya itu pakai apa ya? Penulisan yang lebih dipersingkat. Source code ya. Nah, di sini itu ada if grade lebih besar 70, maka sistem out println pas. Gini kan ya, titik koma. Ya kan, terus else. Terus di sini sistem bla 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 fail. Nah, kayak gini kan ya. Pertanyaan sebelum masuk ke jawaban. Seandainya nilai awalannya nilai grade ini memiliki nilai awalan adalah 80, berarti dia akan menampilkan pass atau fail. Halo? Pas. Pas. Kenapa? Ya karena lebih dari 70. Karena kondisinya lebih dari 70. Nah, ya sama. Benar. Pas ya. Terus kalau seandainya grade-nya saya ganti. Oke, sebentar. Grade-nya saya ganti misal 70. Hasilnya apa, Rek? 70 grade-nya. Pas. Pas terus saya. Gini ya. Lah, masa violet, Bu? Iyalah, violet. Oh. Karena kan ini masih ya, tadi padahal disinggung sebentar loh. Kan tadi gini. Kalau seandainya 70 lebih dari 70 itu false. 70. Sama gitu. Bener. Itu false juga. Ini ada kok di sistem komputer ini pakai biner gitu, desimal kayak gitu-gitu loh. Ya dulu kayaknya pernah, Bu. Ya cuma ya lupa, nggak apa-apa lah, saya ulang sebentar. Wes ya, kalau nilai grade-nya adalah 70, dia akan menuju ke fail. Ya, gampang ya. Nah, terus ini mengubah program menggunakan operator kondisi. Nah, pokoknya cirinya Rek ya, tulis saja sistem out println, buka kurung, nama variabelnya, kondisinya di sini, diawali sama tanda tanya, terus ini adalah punyanya ini. Nah, ini. Terus di akhir yang titik 2 ini, di sini titik 2 ini itu punyanya else. Terus validnya ini punya hasilnya dari sistem out println yang fail. Gampangnya gitu. Diawali sama tanda tanya, diakhiri sama titik 2. Jawabannya kalau nggak salah ini ada 2 deh. Ini sama kayak yang E.
Sama kayak yang E. Jawabannya kalau nggak B, ya E. Oke? Dari sini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Bu, failed itu menunjukkan apa, Bu? Apa? Failed. Failed. Ini ya, Oh, yang ya, fail. else ini, Bu. Yang else. Punyanya Ya. else. Oh, iya. Failednya baru yang sistem, Bu ya? Ya, sistem Oke, out Bu. learn. Kalau yang pas itu punyanya if. Ini punyanya yang if ini. Iya. Baik, Bu. Oke ya. Oke, Bu. Wes. Jadi nanti untuk catatan notes gini, catatan kecil saya yang kayak gini, nanti saya rapikan lagi. Saya tuliskan yang rapi pokoknya, terus saya kirim ke grup biar kalian bisa paham setiap soal itu penjelasannya gimana meskipun tanpa dijelaskan lewat Vicon. Gitu ya. Untuk penjelasan yang bawah sebenarnya lebih ke HTML sih. Itu nanti saya kasih, ini sudah ada keterangan-keterangannya kayak gini. Nah, terus tak bagusin lagi. Nah, ini yang inner join, left outer join dan seterusnya. Nah, sebenarnya sudah saya kasih keterangan, tapi waktunya udah lewat 1 jaman. Nanti saya kirim pokoknya file Word-nya. Kalian bisa mempelajari sendiri, bisa kalau masalah note-nya agak kurang jelas, bisa ditanyakan lewat WA, Bu ini kok salah, ini maksudnya gimana, gak paham sama note-nya, itu bisa tanyakan lewat WA. Kayak gitu ya. RPL 2. Iya, Bu. Oke. Karena waktunya udah 1 jaman, saya akhiri. Untuk yang belum mengerjakan yang belum mengerjakan soal latihan yang pertama untuk C3, silahkan dikerjakan. Setelah kalian selesai, insya Allah nanti malam filenya yang Word itu akan saya kirim ke grup. Kayak gitu ya, Rek. Setelah semuanya mengerjakan. Kalau seandainya semuanya belum mengerjakan, terus saya kasih pembahasannya, nanti malah nggak mau berpikir. Nggak adil, Bu. Soalnya Yes. saya salah banyak. Iya, saya tahu. Di sini ada itu nggak sih, Rizky Dewa? Rizky Dewa ada nggak? Ada tadi, Bu. Ada, Bu, Rizky ada. Rizky, Rizky itu yang IC-nya belum dikerjain loh, Rizky itu. Tapi nilainya udah 80-an karena pilihan gandanya dia salah satu aja dari 45. Jadi benar 44. Isanya sulit, Bu. Kenapa? Kosong. Kenapa, Riz? Isanya sulit. Sebenarnya sih nggak sulit sih, soalnya jawabannya itu ada di pilihan gandanya juga. Kamu tinggal mengubah, menyesuaikan sama permintaan dari tampilan yang diisi. Nanti saya buatin juga yang kunci jawabannya yang isi ya. Pokoknya semuanya siswa RPL 2 harus mengerjakan semua soalnya. Selesai nanti malam, pokoknya malam lah. Itu akan saya kirim kunci jawabannya dan pembahasan. Oke? Gitu ya, RPL 2. Wes ya, nggak ada yang ditanyakan. Saya akan tutup Vicon-nya. Untuk pertemuan minggu depan kita lihat apakah bisa melakukan Vicon lagi atau memang cukup untuk pemberian file Word aja. Gitu ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih sudah hadir di Vicon kali ini untuk pembahasan C3 latihan 1. Semangat untuk belajarnya, jangan terlena karena kembali daring. Paham ya RPL 2?
Paham, Bu. Jangan sampai terlena, terus juga jaga kesehatan karena virusnya mulai menyebar meskipun hanya batuk, pilek dan seterusnya. Ya, saya juga sudah merasakan kena juga. Jadi kalau bisa kalian yang lebih muda jangan sampai kena. Tetap jaga kesehatan. Gitu ya. RPL 2. Semangat belajarnya, kurang lebihnya Bu Dina mohon maaf. Kalau merasa ada pertanyaan lagi silakan dilakukan di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, UKK-nya jangan lupa dikerjain, Rek. Ya Allah. Ya, Bu. Ya. Saya izin dulu, Bu ya. Terima kasih, Bu. Ya. Dari